Mengatakan bahwa a beautiful wedding is easy, tapi a beautiful marriage, now that's a different question. Apa artinya? Artinya kalau melakukan sebuah pernikahan yang indah itu gampang, tapi menjalankan sebuah pernikahan dengan baik dan benar tidak segampang yang Anda pikir. Apalagi kalau Anda tahu tentang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi di dua hal. Pria terhadap wanita yang biasanya kita expose, bisa juga wanita terhadap pria. Ingat, kata-kata pun bisa menjadi sebuah kekerasan. Bagaimana apabila ada seorang wanita yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya dipukul, bukan hanya ditampar, bukan hanya dikata-katakan dengan kata-kata yang keras, tapi dibakar oleh suaminya. Malam ini di Hitam Putih. Nasib malang menimpa Ani Aryawati hampir setahun silam. Pada sebuah siang 23 Juli 2014 saat sedang mencuci telur, Ani dibakar hidup-hidup oleh suaminya, Lanbertus Ujang. Kasus yang terjadi pada warga Pekon Patoman, Pringsewu, Lampung ini diduga lantaran sang suami tidak terima Ani menggugatnya bercerai. Saking kejamnya Ujang, Ani ia bakar di depan ketiga anaknya. Usai melakukan perbuatan keji itu, Ujang melarikan diri. Sampai kini tak jelas di mana keberadaan pria sadis tak bertanggung jawab ini. Ya, nggak ada masalah sih. Sama dia maksudnya udah pisah rumah. Dia suka datang-datang gitu nengok anak-anak. Terus tak tawarin dia, kamu lapar nggak? Ya lapar, ya udah aku tak masak. Aku tak gitu. Tadinya sih aku mau beli tak gituin kan di di luar. Terus dia bilang mau makan, ya udah sekalian masak. Giliran aku masak, habis motong tahu, mau ngambil kongsengan itu loh, atau disiram mukanya dengan bensin. Bensinnya udah diwadahin baskom kecil itu sama dia. Sekarang Mbak Ani sudah keluar surat cerainya ya Mbak? Udah. Sekarang harapannya Mbak Ani gimana? Ya aku bahagia lah, seperti keluar dari kandang macan. Terus harapan Mbak Ani dengan mantan suami? Ya kalau bisa dia tuh sesuai dengan hukum lah. Tangkap hukum sepantas-pantasnya. Baik, dan kita malam ini ada di Hitam Putih, Woman Talk. Dan saya tidak mungkin menghadirkan Ibu Ani ke dalam studio karena dalam keadaannya yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Dalam perawatan ya? Dan masih dalam perawatan. Kalau Anda tahu bahwa terjadinya itu, Ibu Ani itu disiram oleh bensin dulu sebelum terjadinya dibakar tersebut. Tapi kami berhasil menghubungi langsung dengan Ibu Ani sekarang. Kita akan bicara dengan Ibu Ani langsung sekarang. Ya? Ya. Halo? Halo. Selamat malam Ibu Ani. Boleh tahu kondisinya sekarang bagaimana? Halo? Baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini berkat teman-teman saya membawa saya ke rumah sakit. Oh, sudah dibawa Dibawa ke rumah sakit. Ada sakit. dibawa ke rumah sakit. Oke, baik. Nah, itu Saya sudah semakin baik daripada waktu di rumah. artinya pada saat Ibu Ani terjadi hal tersebut, Ibu Ani tidak sempat ke rumah sakit ya? Saya sempat di rumah sakit 5 hari. Tapi karena saya mikir biaya, makanya saya cepat-cepat pulang. Saya lihat biaya dari 5 juta. Jadi saya uang dari mana? Sedangkan saya kan tulang punggung keluarga. Ya. Jadi Ibu Ani ini 8 bulan dirawat di rumah sakit, tapi dirawat di rumah karena tidak memiliki biaya untuk ke rumah sakit karena Ibu Ani adalah tulang punggung dari keluarga. Dan tapi sekarang sudah dibawa ke rumah sakit ya oleh ada beberapa pihak yang membawa ke rumah sakit dan harus menjalani berapa kali operasi kalau boleh saya tahu Ibu? 4 kali. 4 kali operasi. Tapi operasi pertamanya sudah ya Bu ya?
pertama sudah ini kemarin malam. Kemarin malam. Setelah berhasil. Oke. Itu selain luka bakar, Ibu Ani, apakah ada kondisi lain yang terjadi? Misalnya saluran pernafasan yang terkena atau gimana? Atau hanya luka bakarnya saja yang jadi masalah? Bagian luar tubuh saja. Ini dagu saya ini apa namanya lengket. Oh, dagunya lengket. Dada. Ya. Oke. Saya nggak bisa lurus dua-duanya karena terlalu lama nekuk ya. Terlalu lama nekuknya. Teman tadi Ya, Kakinya tidak bisa nekuk. Oke. setiap mau dilurusin dulu selalu muncrat darah terus. Jadi saya jadi trauma gitu loh. Baik. Tapi sekarang sedang dalam penanganan dokter yang pasti ya, Ibu Ani ya? Iya, betul. Oke. Ibu Ani, kalau maaf saya harus bertanya secara kronologis. Kebetulan saya bisa bicara langsung dengan Ibu Ani. Di sini kan Ibu Ani disiram oleh bensin oleh suami, betul Ibu? Iya, benar. Sebelum dibakar disiram oleh bensin. Ya. Iya. Iya, Ibu Ani. Kalau boleh tahu, sebelum kejadian tersebut terjadi, Anda mengatakan bahwa Anda sedang memasak makanan untuk suami. Tapi apakah tidak ada pertengkaran pada saat itu terjadi, Bu? Tidak ada. Sebenarnya pertengkaran terjadi sudah sangat lama. Selama berumah tangga, suami saya kasar terhadap saya dan anak 3. Kasar terhadap ibu dan anak ya, Bu ya? Ya, anak juga, sama anak juga kasar. Maaf, kalau kasar terhadap anak, kalau saya boleh tahu sekasar apa terhadap anak? Selalu ngusir gitu loh. Kalau misalkan berantem ngusir. Sama anak mau mukul. Memukul anak juga? Ya, mukul anak juga. Memukul Yang anak? nomor 1 yang sering dipukul. Anaknya nomor 1 yang sering dipukul. Oke, itu memukul dengan tangan atau menggunakan misalnya sapu atau apa begitu, Bu? Pakai tangan. Pakai tangan, dan Ibu melihat hal tersebut, Bu ya? Iya. Oke. Tapi kalau boleh tahu, Ibu sebelumnya memang sudah pernah mengalami seperti ini atau ini yang pertama kali, Bu? Sering ya, dia main tangan setiap ribut, dia teriak-teriak, main tangan, selalu ngusir. Entah jam berapa aja saya diusir. Mau jam 10 malam saya diusir, baju-baju saya dibuangin dari loteng atas. Oke, baik. Bu, apakah ini terjadi sejak saat masih pacaran atau ini terjadi pada saat setelah Anda menikah? Setelah menikah. Setelah menikah ya. Berarti pada saat hubungan masih pacaran ini belum terlihat ya, Bu ya? Iya, betul. Wow. Berarti berubah ya. Ya. Iya, ya. Ibu, setahu saya bahwa ini belum terjadi perceraian, Bu ya? Awalnya belum terjadi perceraian, tapi sekarang udah putus sidangnya. Sudah putus sidangnya, tapi tidak dihadiri dong pastinya. Iya, karena dia kan sudah melakukan KDRT yang sudah keterlaluan, jadi langsung putus sidang. Langsung putus sidang. Apakah mantan suami Ibu saat ini diketahui keberadaannya, Bu? Tidak, tapi polisi kalau ngecek dia pindah-pindah tempatnya. Oke, berarti masih dalam pencarian. Iya, sedang dalam pencarian. Nah, ini Anda menikah selama 12 tahun, Bu, ya? Benar ya? Iya. Nah, selama 12 tahun itu apakah kejadian ini baru belakangan atau sejak awal pernikahan sudah terjadi hal seperti ini? Sebenarnya sejak dari awal sudah kasar gitu loh. Sejak awal Saya tidak meladeni. tidak meladeni. Saya nggak kena pukul kan. Ya. Tapi lama-lama kok saya kalau dia kasar saya ladeni kok dia langsung lari, langsung gampar saya, tapi ya kayak mau nyetek itu, mau membunuh.
Kejadian ini ibu cerita dengan keluarga sebelumnya atau hanya ibu pendam sendiri saja, jadi tidak ada yang tahu sebenarnya? Sebenarnya banyak yang tahu ya, karena kalau ribut dia teriak-teriak. Tetangga semua tahu. Tetangga semua tahu? Iya. Oke, kalau sekarang anak dengan siapa, Bu? Semua dengan saya. Saat ini bagaimana? Ya, ada diurus sama ibu. Sedangkan ibu saya sakit-sakitan. Ya, baik. Sakit asma sama jantung. Oke, baik. Bu Ani, kami pasti mendoakan sebaik mungkin agar kesembuhan segera terjadi ya, dan mungkin bisa dilakukan rekonstruksi sebenarnya. Kalau mudah-mudahan wajahnya bisa kembali lagi, karena rekonstruksi mungkin zaman sekarang sudah bisa melakukan hal tersebut. Tapi Ibu ada harapan untuk mantan suami Anda, Bu? Tidak. Tidak. Bu? Kalau masalah mantan suami, saya pasrahkan kepada polisi, semoga cepat tertangkap. Baik, Saya sudah memaafkan tapi tidak akan kembali. Bagaimana? Dimaafkan tapi tidak untuk rujuk kembali. Jadi kalau seandainya mantan suami Anda minta maaf dan ingin kembali lagi rujuk dengan Anda, apakah Anda terima, Bu? Enggak. Tidak. Saya takut, saya udah trauma ya. Ini udah trauma berat sekali saya. Wow, tapi luar biasa ya Om Deddy, maksudnya 12 Saya tahun. dengar suaranya aja takut. Dengar suaranya aja takut. Ibu pernah kontak-kontakan lagi setelah kejadian, Bu? Iya pernah. Dia sering hubungin adik saya, kan nomor adik saya kan nggak ganti-ganti. Jadi dia hubungin adik saya, terus mau ngomong sama saya ladenin maunya apa. Itu setelah Anda dibakar? Iya, dia seperti nggak punya dosa loh. Kalau boleh tahu apa yang dikatakan oleh mantan suami Anda pada saat nelfon Ibu? Ya minta maaf. Dia bilang dia hilaf. Dan Ibu Dia takut? minta maaf karena hilaf. Dia pokoknya mau ngurusin saya, mau kembali. Dia nggak bisa pisah sama anak-anak. Tapi saya takut, nggak mau saya. Ibu dengar suaranya saja takut? Saya dengar suaranya aja takut, makanya kemarin saya sempat depresi karena dia telepon terus. Saya bilang nggak usah diangkat. Aku bilang aku nggak mau lagi dengar suaranya, jadi takut. Kadang pintu rumah tak suruh nutupin semua, saya takut tiba-tiba dia datang. Soalnya waktu dia pergi itu dia naruh pesok juga yang udah diasah di atas lemari. Jadi saya ketakutan saya akan bertambah. Naruh pisau di atas lemari untuk tujuan apa waktu itu, Bu? Saya nggak tahu, yang nemuin Bude. Tapi kalau selama Ibu sekarang dirawat di rumah sakit, suami Ibu tahu Ibu dirawat di mana dan ada usaha untuk berusaha menjenguk Ibu nggak? Dia takut kali ya karena dia dalam kejaran polisi. Oke, Dia ngomong sama temennya kan besok saya. Dia bilang Ani dirawat di Urip ya, katanya mau kayak gitu. Saya udah ketakutan itu, tapi kan teman-teman saya kan selalu jaga saya satu-satu gitu loh, gantian yang laki-laki, karena saya nggak depresi lagi. Apakah di rumah sakit ada penjagaan dari polisi, Bu? Nggak ada. Saya rasa harusnya ada ya dari kepolisian untuk menjaga ya, karena apalagi apakah ada ancaman dari suami, mantan suami, maaf? Nggak ada, cuma dia bilang aku cinta mati, pokoknya aku cinta mati terus ngomongnya. Tapi mantan suami tahu keadaan Ibu sekarang? Mungkin dia lihat di TV ya, kalau enggak dia baca di koran keadaan saya seperti apa, lihat fotonya. Tadinya dia tidak tahu, makanya dia nggak nyangka kalau misalkan sampai seperti ini gitu. Sedangkan dia niatnya cuma nyiram wajah aja biar saya cerai sama dia, nggak ada yang mau. Dia berpikir yang nggak tahu lah, saya nggak ngerti. Pokoknya intinya dia selalu ngomong cinta mati. Dia nggak mau cerai sama saya, tapi saya kan nggak kuat dengan kekasarannya.
dia kayak punya penyakit loh. Kalau udah mukul, dia bilang sayang. Bu, seandainya mantan suami Anda tertangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman yang berat sekali, misalnya seumur hidup, apakah Anda terima? Saya terima. Apakah Karena Anda... apa itu kan memang udah yang harus dia jalani ya. Ya, baik. Bu, saya masih punya satu pertanyaan terakhir buat Ibu. Mungkin pertanyaannya sedikit bodoh, tapi saya harus tanya. Apakah Ibu masih sayang pada mantan suami Ibu? Kalau lagi boro-boro sayang. Ketakutan, semuanya udah mati. Udah terbakar. Udah mati semuanya, saya nggak mau lagi takut. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pembicaraannya. Mudah-mudahan kesembuhannya cepat terjadi dan mudah-mudahan bisa dilakukan operasi secepatnya ya, agar bisa mengembalikan 3 operasi berikutnya dan mungkin ada rekonstruksi wajah yang bisa dilakukan segera dan mudah-mudahan mantan suami Anda bisa segera berada di tangan polisi. Terima kasih Ibu, selamat malam. Wow. Oh, tadi saya lihat dari penonton di sini semuanya agak terbelalak ya, luar biasa ya. Jadi rupanya kenapa dibakar? Karena si suami berpikir bahwa kalau seandainya mukanya dirusak, maka kalau cerai tidak ada lagi yang mau. Iya, tapi kan harusnya nggak begitu ya. Ya itulah dia makanya. Tapi mengerikan sekali. Nah, ibu ini 8 bulan dirawat di rumah karena tidak punya biaya. Sampai akhirnya ada sahabat-sahabatnya mengumpulkan biaya, menggalang dana dan mencoba untuk membawa ke rumah sakit. Iya. Dan kita memiliki kawan SMA-nya yang menggalang dana untuk Ibu Ani dan budenya juga ya. Kita undang budenya yang merawat Ibu Ani selama di rumah. Ini adalah Pak Sujoko dan Ibu Neti. Silakan. Oke. Itu maaf mungkin saya langsung tanya. Apakah Anda berdua ada di sana pada saat kejadian itu? Ya, tidak ada di sana. Tidak ada di sana. Jadi, kalau saya pribadi sebenarnya saya telat kabar sebenarnya. Saya kawan sekolahnya, tapi saya yang mungkin paling nggak tahu tentang kejadian pertama itu. Anda taunya dari? Tahunya saya baru tanggal 9 Maret kemarin dari grup di media sosial, kawan-kawan. Saya ajak kawan-kawan, kalau memang ada musibah seperti itu, yuk kita besuk, kita jenguk seperti apa kondisinya. Dan itu di rumah saat itu Ibu itu? Pada waktu itu kabarnya dia di rumah. Kemudian berkembang ceritanya bahwa korban sekarang posisinya di rumah, udah sekian bulan nggak bisa bangun, dengan kondisi badan yang mohon maaf agak karena infeksi ya, jadi sudah nggak makan sekian hari. Jadi akhirnya yang tadinya mau besuk itu, lah kenapa kok nggak diobati gitu kan secara medis ya, akhirnya berubah. Yuk kalau gitu kita sama-sama, ini sahabat kita, kawan kita, walaupun udah sekian lama nggak ketemu nih ya, kita sama-sama lah, kita gotong bareng-bareng gitu. Artinya selama 8 bulan ada di rumah ya? Iya, Bude Neti ini yang tahu persis kronologisnya. Bude, benar 8 bulan ada di rumah Ibu. Iya. Oke baik, nanti saya akan bertanya dengan Bude tentang bagaimana sih apa yang terjadi. Tapi kejadian ini dilakukan di depan anaknya. Jadi pada saat terbakar itu di depan anaknya. Dan mungkin kami akan menghadirkan anaknya setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saat kejadian itu? Ya, tidak ada di sana. Tidak ada di sana. Jadi, kalau saya pribadi sebenarnya saya telat kabar sebenarnya. Saya kawan sekolahnya, tapi saya yang mungkin paling nggak tahu tentang kejadian pertama itu. Anda taunya dari? Tahunya saya baru tanggal 9 Maret kemarin dari grup di media sosial, kawan-kawan. Saya ajak kawan-kawan, kalau memang ada musibah seperti itu, yuk kita besuk, kita jenguk seperti apa kondisinya. Dan itu di rumah saat itu Ibu itu? Pada waktu itu kabarnya dia di rumah. Kemudian berkembang ceritanya bahwa korban sekarang posisinya di rumah, udah sekian bulan nggak bisa bangun, dengan kondisi badan yang mohon maaf
agak karena infeksi ya. Jadi sudah nggak makan sekian hari, jadi akhirnya yang tadinya mau besuk itu, lah kenapa kok nggak diobati gitu kan secara medis? Ya akhirnya berubah, yuk kalau gitu kita sama-sama. Ini sahabat kita, kawan kita. Walaupun udah sekian lama nggak ketemu nih, ya kita sama-sama lah, kita gotong bareng-bareng gitu. Artinya selama 8 bulan ada di rumah ya? Iya, Bude Neti ini yang tahu persis kronologisnya. Bude, benar 8 bulan ada di rumah Ibu. Iya. Oke, baik, nanti saya akan bertanya dengan Bude tentang bagaimana sih apa yang terjadi. Tapi kejadian ini dilakukan di depan anaknya. Jadi pada saat terbakar itu di depan anaknya. Dan mungkin kami akan menghadirkan anaknya. Melakukan perbuatan keji itu, Ujang melarikan diri. Sampai kini tak jelas di mana keberadaan pria sadis tak bertanggung jawab ini. Ya nggak ada masalah sih sama dia, maksudnya udah pisah rumah. Dia suka datang-datang gitu nengok anak-anak. Terus tak tawarin dia, kamu lapar nggak? Ya lapar, ya udah aku tak masak, aku tak gitu. Tadinya sih aku mau beli tak gituin kan, di apa namanya di luar. Terus dia bilang mau makan, ya udah sekalian masak. Giliran aku masak, habis motong tahu, mau ngambil kongsengan itu loh, atau disiram mukanya Dengan? bensinnya udah diwadahin apa namanya, baskom kecil itu sama dia. Sekarang Mbak Ani sudah keluar surat cerainya ya Mbak? Udah. Sekarang harapannya Mbak Ani gimana? Ya, aku bahagia lah, seperti keluar dari kandang macan. Terus harapan Mbak Ani dengan mantan suami? Ya kalau bisa dia tuh sesuai dengan hukum lah. Ani Aryawati hampir setahun silam. Pada sebuah siang 23 Juli 2014 saat sedang mencuci telur, Ani dibakar hidup-hidup oleh suaminya, Lanbertus Ujang. Kasus yang terjadi pada warga Pekon Patoman, Pringsewu, Lampung ini diduga lantaran sang suami tidak terima Ani menggugatnya bercerai. Saking kejamnya Ujang, Ani ia bakar di depan ketiga anaknya. Usai melakukan perbuatan keji itu, Ujang melarikan diri. Sampai kini tak jelas di mana keberadaan pria sadis tak bertanggung jawab ini. Ya nggak ada masalah sih sama dia, maksudnya udah pisah rumah. Dia suka datang-datang gitu nengok anak-anak. Terus tak tawarin dia, kamu lapar nggak? Ya lapar, ya udah aku tak masak, aku tak gitu. Tadinya sih aku mau beli tak gituin kan, di apa namanya di luar. Terus dia bilang mau makan, ya udah sekalian masak. Giliran aku masak, habis motong tahu, mau ngambil kongsengan itu loh, atau disiram mukanya Dengan? bensinnya udah diwadahin apa namanya, baskom kecil itu sama dia. Sekarang Mbak Ani sudah keluar surat cerainya ya Mbak? Udah. Sekarang harapannya Mbak Ani gimana? Oke, baik. Bu Ani, kami pasti mendoakan sebaik mungkin agar kesembuhan segera terjadi ya, dan mungkin bisa dilakukan rekonstruksi sebenarnya. Kalau mudah-mudahan wajahnya bisa kembali lagi, karena rekonstruksi mungkin zaman sekarang sudah bisa melakukan hal tersebut. Tapi Ibu ada harapan untuk mantan suami Anda, Bu? Tidak. Tidak. Bu? Kalau masalah mantan suami, saya pasrahkan kepada polisi, semoga cepat tertangkap. Baik, Saya bisa memaafkan tapi tidak akan kembali. Bagaimana? Dimaafkan tapi tidak untuk rujuk kembali. Jadi kalau seandainya mantan suami Anda minta maaf dan ingin kembali lagi rujuk dengan Anda, apakah Anda terima, Bu? Enggak. Tidak. Saya takut, saya udah trauma ya. Ini udah trauma berat sekali saya. Wow, tapi luar biasa ya Om Deddy, maksudnya 12 Saya tahun. dengar suaranya aja takut. Dengar suaranya aja takut. Ibu pernah kontak-kontakan lagi setelah kejadian, Bu?
Iya pernah, dia sering hubungin adik saya, kan nomor adik saya kan nggak ganti-ganti. Jadi dia hubungin adik saya, terus mau ngomong sama saya ladenin maunya apa. Itu setelah Anda dibakar? Iya, dia seperti nggak punya dosa loh. Kalau boleh tahu apa yang dibakar? Iya, dia seperti nggak punya dosa loh. Kalau boleh tahu apa yang dikatakan oleh mantan suami Anda pada saat nelfon Ibu? Ya minta maaf. Dia bilang dia hilaf. Dan Ibu Dia takut? minta maaf karena hilaf. Dia pokoknya mau ngurusin saya, mau mau kembali. Dia nggak bisa pisah sama anak-anak. Tapi saya takut, nggak mau saya. Ibu dengar suaranya saja takut? Saya dengar suaranya aja takut, makanya kemarin saya sempat depresi karena dia telepon terus. Saya bilang nggak usah diangkat. Aku bilang aku nggak mau lagi dengar suaranya, jadi takut. Kadang pintu rumah tak suruh nutupin semua, saya takut tiba-tiba dia datang. Soalnya waktu dia pergi itu dia naruh pesok juga yang udah diasah di atas lemari. Jadi saya ketakutan saya akan bertambah. Naruh pisau di atas lemari untuk tujuan apa waktu itu, Bu? Saya nggak tahu, yang nemuin Bude. Tapi kalau selama ibu sekarang dirawat di rumah sakit, suami ibu tahu ibu dirawat di mana dan ada usaha untuk berusaha menjenguk ibu nggak? Dia takut kali ya karena dia dalam Berusaha menjenguk ibu nggak? Dia takut kali ya karena dia dalam kejaran polisi. Oke, Dia ngomong sama temennya kan besok saya. Dia bilang Ani dirawat di Urip ya, katanya mau kayak gitu. Saya udah ketakutan itu, tapi kan teman-teman saya kan selalu jaga saya satu-satu gitu loh, gantian yang laki-laki karena saya nggak depresi lagi. Apakah di rumah sakit ada penjagaan dari polisi, Bu? Nggak ada. Saya rasa harusnya ada ya dari kepolisian untuk menjaga ya, karena apalagi apakah ada ancaman dari suami, mantan suami, maaf? Nggak ada, cuma dia bilang aku cinta mati, pokoknya aku cinta mati terus ngomongnya. Tapi mantan suami tahu keadaan Ibu sekarang? Mungkin dia lihat di TV ya, kalau enggak dia baca di koran keadaan saya seperti apa, lihat fotonya. Tadinya dia tidak tahu, makanya dia nggak nyangka kalau misalkan sampai seperti ini gitu. Sedangkan dia niatnya cuma nyiram wajah aja biar saya cerai sama dia, nggak ada yang mau. Dia berpikir yang nggak tahu lah, saya nggak ngerti. Pokoknya intinya dia selalu ngomong cinta mati. Dia nggak mau.